Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang penjelasan ulama ya tentang kedua orang tua Rasul meninggal di atas kekufuran ya. Kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi ya pencerahan bagi kaum muslimin. Ya. Sebelum kita bahas pada intinya, ya kita sampaikan pendahuluan. Yang pertama adalah pembahasan kedua orang tua Rasulullah SAW, apakah di surga atau di neraka adalah termasuk perkara gaib yang tidak bisa difahami kecuali dengan dalil sam'i, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Jadi perkara-perkara yang gaib termasuk masalah ini ya itu harus dikembalikan kepada dalil syar'i, yaitu Quran dan hadis yang sahih. Ya, dan tidak boleh kita menggunakan ya akal misalnya, logika atau perasaan. Ya, karena ini adalah hal-hal yang gaib yang mana seorang muslim itu menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini kaidah yang sangat penting ya. Kemudian yang kedua yang perlu ditegaskan juga, ya hal-hal yang bersifat ilmiah maka dibahas juga secara ilmiah. Jadi mana ayatnya, mana tafsirnya, ya ada tidak hadisnya, kalau ada sahih atau tidak, bagaimana syarahnya. Ini masalah ilmiah. Jadi tidak ada kaitannya ya pendapat ulama yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi meninggal di atas kekufuran, kemudian dipahami bahwa itu adalah merendahkan Nabi atau tidak cinta Nabi dan tuduhan yang semacamnya. Ya, jadi kita dalam masalah ini bersifat ilmiah saja, ya bahas yang substansinya saja, ya. Ya, mana ayatnya, mana hadisnya, bagaimana penjelasannya, ya. Kemudian ya sebagai pembuka juga adalah ya kita sampaikan pendapat bahwa kedua orang tua Rasulullah meninggal di atas kekufuran adalah pendapat banyak para ulama. Bahkan sebagian ulama mengutip ijma ya dalam masalah ini sebagaimana yang akan kita baca insyaallah ya. Ini penjelasan ya para ulama, kita ambil dari beberapa kitab. Ya, yang pertama kitabnya Al-Allamah Al-Mulla Ali Al-Qari ya. Adillatu Mu'taqadi Abi Hanifah Al-A'dham fi Abawai Ar-Rasul. Ya. Kemudian kita juga kutip dari Dalail An-Nubuwah ya, kemudian juga As-Sunan Al-Kubra, dua-duanya kitab Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian juga dari Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, kemudian Sahih Muslim ya, dan juga dalam kitab Aunul Ma'bud ya. Sahih Muslim maksudnya dengan Syarah Nawawi ya, Al-Minhaj ya. Kemudian Aunul Ma'bud ya Syarah Sunan Abi Daud. Ya, kita mulai di kitab yang pertama, Adillatu Mu'taqad Abi Hanifah ya Al-A'dham fi Abawai Ar-Rasul. Dalil-dalil keyakinan Abu Hanifah ya pada kedua orang tua Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Al-Allamah Ali Ibn Sultan ya Al-Qari rahimahullahu taala. Nah, beliau menukil perkataan Imam Abu Hanifah ya bahwa kata beliau telah berkata Imam Al-A'dham Al-Hammam Al-Aqdam fi kitabih Al-Mu'tabar ya dalam kitabnya yang Mu'tabar yang dinamakan dengan Fikih Akbar, yaitu Imam Abu Hanifah. Manassuhu yang redaksinya adalah wa walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata 'alal kufri, dan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas kekufuran. Ini jelas ya perkataan Imam Abu Hanifah yang dikutip dari kitab Fikih Akbar. Faqala syarihuhu ya pensarahnya yaitu Allamah Mulla Al-Qari, beliau mengatakan ya pensarahnya mengatakan hada raddun ala man qala bi anna walidayya Rasulullah SAW mata alal iman. Ini adalah bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasul ya meninggal di atas iman. Ya, tidak. Ya, ini perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah bantahan kepada mereka yang mengatakan seperti itu.
ya. Atau bantahan kepada orang yang mengatakan kedua orang tua Rasul meninggal di atas kekufuran, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah untuk keduanya, ya, kemudian dihidupkan dan keduanya masuk Islam, kemudian meninggal di atas keimanan. Ini juga tidak benar, ya. Ini juga dibantah, ya, oleh Imam Abu Hanifah dan juga ulama yang lainnya. Kemudian beliau menegaskan, ya, prinsip dalam masalah ini dan juga masalah yang gaib yang lain. Kata beliau, sumber yang diakui bahwa tidak boleh seseorang dari afrodil bashar, ya, dari anggota afrodil bashar, ya, perorangan manusia, siapapun dia, untuk menghukumi seseorang bahwa dia termasuk penduduk surga. Tidak boleh juga dia menghukumi bahwa seseorang, ya, termasuk penghuni neraka, ya, siksa, kecuali dengan nukilan yang telah tetap dengan lafadz dari kitab, ya, nas dari kitab, atau yang mutawatir dari hadis, dari sunnah, atau yang bersumber dari ijma para ulama umat, ya, dengan keimanan yang diringi al-wafat, artinya seorang meninggal dalam membawa iman, ya, atau dengan kekufuran yang tergabung pada seseorang sampai akhir hayatnya. Ya, jadi kalau orang meninggal, ya, membawa kekufuran, ya, maka dihukumi, ya, secara umum, ya, dia itu adalah orang kafir, ya. Nah, harus dengan dalil nas dari kitab, ya, atau dari sunnah atau dari ijma, ya. Kalau kamu memahami hal tersebut, maka kita, ya, nastadillu, ya, kita sebutkan dalil-dalil ala maromil imam, ya, apa yang ditujukan oleh imam, maksudnya Imam Abu Hanifah, sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya, dalam pembahasan ini dari kitab, dari sunnah, dan kesepakatan para ulama, ya, para imam, ya. Di sini Allamah Al-Mulla Al-Qari, ya, beliau, ya, menegaskan bahwa tidak boleh menghukumi orang itu di surga atau di neraka, disiksa, kecuali dengan dalil kitab, sunnah, dan ijma. Dan beliau akan sebutkan, ya, sebutkan apa yang menjadi dalil, ya, tentang hal tersebut. Ya, dalam masalah ini adalah kedua orang tua Rasulullah meninggal di atas kekufuran dan berada di neraka, kata beliau, ya, dalam masalah ini dengan kitab dan sunnah dan kesepakatan para, ya, imam al-anam, imam para manusia. Taib, beliau menyebutkan, ya, ayatnya, ya, ya. Wa qad akhraja Waqi wa Sufyan bin Uyainah wa Abdul Razzaq wa Abd bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundir an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi radhiyallahu anhu qala, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laita syi'ri ma fa'ala abawaya, ya, aduhai apa yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Jadi beliau mempertanyakan kedua orang tua beliau. Maka turunlah ayat, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan, ya, pemberi peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, dan kamu tidak ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Ya, dan jelas kaitannya, ya, beliau mempertanyakan tentang kedua orang tua beliau, ya. Nah, kemudian Allah, ya, menyatakan wala tus'al an ashabil jahim. Ya, ini memberikan, ya, pemahaman, ya, bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu adalah min ashabil jahim, ya, ya, termasuk dari penghuni neraka jahim, ya, karena memang ini, ya, sebab turunnya ayat ini, ya, dan beliau dalam qiraat yang lain wala tas'al, jangan kamu bertanya, ya, jadi beliau mempertanyakan tentang, ya, kedua orang tua beliau. Ternyata, ya, wala tas'al dalam qiraat yang lain an ashabil jahim, yaitu berkaitan dengan kedua orang tua beliau. Fama dzakarahuma hatta tawaffahu Allah taala, maka beliau tidak
menyebut-nyebut kedua orang tua beliau lagi, ya, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Mulla Ali Al-Qari, beliau mengatakan wa fihi dalilun wadih 'alal mudda'a. Ya, dalam dalil ini itu dalil yang sangat jelas, ya, 'alal mudda'a, dalam pembahasan ini, ya, klaim ini bahwa kedua orang tua Rasulullah itu, ya, berada di neraka. Wa tanbihun nabi ala anna hadha hukmun lam yunsakh bil ihya, dan juga peringatan yang kuat, ya, bahwa hukum ini tidak dihapus dengan dihidupkan, kama la yakhfa, sebagaimana yang, ya, tidak tersembunyi, ya, jelas, ya. Maksudnya, ya, ada pendapat bahwa memang kedua orang tua Nabi, ya, itu meninggal di atas kufuran, tapi tadi disebutkan bahwa katanya nanti dihidupkan lagi dan meninggal di atas keimanan. Nah, ini, ya, bantahan dari Syekh atau Allamah Ali Al-Qari bahwa ini adalah, ya, tanbih Nabi, ya, peringatan yang kuat bahwa hukum ini tidak dihapus. Memang kedua orang tua Rasul itu, ya, ini sebagaimana ayat ini, wala tus'alu an ashabil jahim, ya. Kemudian kita tidak sebutkan semua dalil yang boleh sebutkan, ya, kita sebutkan dalil-dalil yang pentingnya, ya. Kemudian dalil dari sunnah, ya, dari riwayat Muslim dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka Nabi menjawab, finnar, di neraka. Falamma qafa, begitu dia berlalu, maka Nabi memanggilnya, faqala, dan mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu ada di neraka. Ya, untuk menghibur orang tersebut bahwa orang tua Nabi, ya, bapak saya juga, ya, kata Nabi, wa abaka finnar. Ya, ini jelas, ya, inna abi wa abaka finnar. Begitu juga diriwayatkan oleh Bazzar, ya, bahwa beliau SAW ingin meminta ampun untuk ibu beliau. Maka Jibril memukul dada beliau, waqala, dan mengatakan, tastaghfiru liman mata musyrikan. Apakah kamu minta ampun bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik? Nah, ini sangat jelas sekali, ya, perkataan Jibril, ya, yaitu yang melarang Nabi, ya, itu minta ampun untuk ibu beliau, ya. Dan beliau mengatakan, Jibril, apakah kamu minta ampun bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik? Ya. Dan ini hadis dengan jalan yang banyak, ini menjadi hadis yang makbul, yang diterima, ya, dan dikuatkan oleh riwayat yang lain, ya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mensahihkannya, ya, bahwa beliau SAW berkata kepada dua anak Mulaikah, ummukuma finnar, kata Nabi, ibu kalian berdua di neraka. Fasyaqqa alaihima, itu membuat mereka sedih, ya, berat. Maka Nabi memanggil keduanya dan mengatakan, inna ummi ma'a ummikuma, ibuku bersama ibu kalian berdua, ya, yang mana ibu mereka berdua di neraka. Nah, ini juga, ya, sangat jelas, ya, bahwa ibu beliau memang, ya, itu sesuai dengan dalil ini. Ya, kita berbicara tentang dalil, ya, bahwa itu di neraka, ya. Kemudian dalil yang lain bahwa Nabi SAW pada waktu mendatangi Mekah, ya, beliau mendatangi tanda kuburan, kemudian duduk di sampingnya, kemudian mulai berbicara beliau, ya, kemudian berdiri dan mengatakan para sahabat, wahai Rasulullah, kita melihat apa yang kau lakukan, ya, karena beliau sedih dan sebagainya, ya. Kata beliau, sesungguhnya aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kubur ibuku, fa'adinali, ya, maka Allah memberi izin untukku. Dan aku minta izin kepadanya untuk meminta ampun untuknya, falam ya'dan li, ya, maka Allah tidak memberi izin untukku, ya. Maka beliau tidak terlihat menangis yang lebih sedih daripada hari tersebut, ya. Dan sebab akan datang sebab menangisnya beliau, ya, secara jelas dari sebagian ulama, wallahu alam. Kemudian juga dalam hadis Muslim, Abu Daud dan Abu Hurairah, bahwa beliau SAW minta izin dalam minta ampun untuk ibu beliau, falam yu'dan lahu, maka beliau tidak diizinkan, ya. Nah, ini ada penjelasan para ulama, ya, kenapa beliau tidak diizinkan,
ya karena ibu beliau meninggal dalam keadaan musyrik sebagaimana perkataan ya Jibril tadi, ya. Nah ini ya sebab turun ayat ini. Dan wa akhraj Ibnu Jarir min tariq Atiyah al-Ufi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin al-ayah qala, ya sesungguhnya Rasulullah SAW ya ingin meminta ampun untuk ibu beliau. Fanahahu Allahu an dzalik, ya, maka Allah melarang beliau dari hal tersebut. Jadi tidak boleh ya meminta ampun ya untuk ibu beliau. Maka beliau mengatakan fa inna Ibrahim alaihissalam qad istaghfara li abihi. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah minta ampun untuk bapak beliau. Fanazala wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi ya illa an mau'idah wa adaha. Tidaklah istighfar Ibrahim li abihi kecuali di waktu yang sudah Allah janjikan untuknya. Ya. Di ayat tersebut disebutkan bahwa setelah jelas bahwa bapak Ibrahim ya termasuk dari musuh Allah, ya maka tabarro amin. Maka Ibrahim kemudian berlepas diri, tidak mendoakan bapak beliau lagi. Ya, sama juga ya dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW, minta ampun untuk ya ibu beliau ya. Dan karena sudah jelas ya kalau bapak Ibrahim waktu beliau minta ampun masih hidup. Nah, ini sudah meninggal dan sudah jelas perkaranya, maka Allah melarang ya Nabi Muhammad untuk minta ampun ya untuk ibu beliau. Ya, ya kemudian ya, wafil ma'alim. Ya. Abu Hurairah dan Buraidah mengatakan ya pada waktu Nabi SAW datang ke Mekah, ya beliau datang ke kuburan ibu beliau Aminah, kemudian berdiri di atasnya ya sampai terkena terik matahari, ya berharap untuk diizinkan untuk beliau minta ampun untuk ibu beliau. Maka turun ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ya, ini kalau kita mau objektif ini ya sangat jelas ya. Kalau kita ingin menerima kebenaran sangat jelas. Jadi Nabi SAW menziarahi kuburan ibu beliau, ya kemudian minta izin untuk minta ampun. Ya kalau ziarah boleh. Nah, sekarang minta ampun untuk ibu beliau, maka turun ayat tidaklah boleh ya bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk minta ampun untuk orang-orang musyrik. Ya, Nabi minta kepada Allah agar boleh meminta ampun untuk ibunya, untuk ibu beliau, kemudian turun ayat ini, an yastaghfiru lil musyrikin. Nah, ini sangat jelas menunjukkan bahwa ibu beliau ya meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, kemudian juga ya dengan hadis dengan sanad yang muttasil ke Muslim, ya riwayat Muslim, Nabi menziarahi kuburan ibu beliau, kemudian menangis dan membuat menangis orang sekitar beliau, dan beliau mengatakan, saya minta izin kepada Robku untuk minta ampun ya untuk ibuku, maka tidak diizinkan untukku, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah mengizinkan aku, maka ya ziarahlah kubur, maka itu adalah mengingatkan kematian. Ya, jadi beliau datang ke kuburan ibu beliau bukan untuk ya untuk minta ampun ya, tadi minta ampun tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan hikmah ziarah kubur, di antaranya fa innaha tudzakiru al-maut ya. Jadi kuburannya, kalau kuburannya orang muslim ya mengingat kematian dan mendoakan, tapi kalau orang kafir ya maka tidak boleh mendoakan ya orang kafir tersebut ya. Nah, kemudian dari ayat, dari hadis, nah Imam Al-Allamah atau Al-Allamah Mulla Ali Al-Qari menyebutkan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama yang beliau tegas menyebutkan hal ini ya, bahwa kedua orang tua Rasul meninggal di atas kekufuran, kesyirikan, dan ada di neraka. Ya, ini perhatikan ya kata beliau. Wa amal ijma', adapun kesepakatan para ulama, faqad ittafaqa as-salaf wal khalaf.
ya, sungguh telah sepakat para salaf dan khalaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan imam yang 4 dan seluruh ulama mujtahid ala dzalik akan hal tersebut, ya. Jadi sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya. Bukan hanya dikatakan, ya mohon maaf, ya, yang mengatakan ini adalah ulama-ulama Wahabi. Nah, ini ya sangat tidak ilmiah, ya. Min ghairi idhari khilafin lima hunalika, tanpa ada kemunculan khilaf, ya, kemunculan khilaf dalam masalah itu. Wal khilaf, jadi khilafnya itu terjadi setelah ijma itu. Kata beliau, wal khilaf minal lahik la yaqdah fil ijma sabiq. Dan beda pendapat dari orang yang datang belakangan, ya, lahik itu la yaqdah, tidak merusak fil ijma as-sabiq, ijma terdahulu. Ya, ini kalau kita belajar tentang ijma, ya, bahwa misalnya kalau sahabat, ya, sudah ijma atau tabi'in sudah ijma, maka orang-orang setelahnya tidak bisa ya membatalkan ijma tersebut, ya, sawangkana min jinsil mukhalif au sinfil muwafiq. Ini sangat jelas, ya. Jadi dalilnya adalah ayat Al-Qur'an, ya, dengan sebab nuzulnya, kemudian hadis dan juga dengan ijma, ya. Baik, kita pindah ke Imam Al-Baihaqi Dalail An-Nubuwah, ya. Beliau juga menyebutkan tentang riwayat ziarah Nabi SAW, ya, kuburan ibu beliau, ya. Ya, ini ya sama. Kharajal Rasulullah yandur fil maqabir wa kharajna ma'ahu fa amarna fajalasna thumma takhattal qubur hatta intaha ila qabrin minha fanajahu tawilan summa irtafa'a nahibu Rasulullah SAW bakiyan fabakaina li buka Rasulullah SAW. Jadi intinya beliau dengan para sahabat ke kuburan, ya, kemudian melihat Rasulullah bersedih, ya, menangis, ya, kemudian para sahabat juga ikut menangis, ya, kemudian terjadi dialog, ya, maka Umar bertanya beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang membuat Anda menangis? Sungguh tangisan Anda membuat kami menangis dan kami khawatir, ya. Maka beliau datang dan duduk bersama kami, ya, dan beliau mengatakan, apakah tangisanku membuat kalian sedih, ya, khawatir? Mereka mengatakan, benar wahai Rasulullah. Nah, kata beliau menjelaskan, sesungguhnya kuburan yang kalian lihat aku bermunajat, maksudnya berbicara di situ, itu adalah kuburan Aminah bintu Wahab. Aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburannya, ya, fa'adidali fihi, maka Allah mengizinkan aku. Dan aku minta izin ke Rabbku untuk minta ampun untuknya, maka Allah tidak mengizinkan untukku, dan turun ayat ini, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, ya. Nah, jadi beliau juga menyebutkan riwayat ini, ya. Kemudian riwayat yang lain, ya, zaron nabi qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu tsumma qala istadantu rabbi fi ziyarati qabri ummi fa adina li, ya, wasta'dantuhu fil istighfar falam ya'dan li fazurul qubur, ya, tudzakirukum al-maut. Ini riwayat Muslim. Beliau juga menyebutkan beberapa riwayat tentang ziarah, ya, Nabi SAW kepada kuburan ibu beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan ini, ya, hadis riwayat Muslim juga dari Anas, ya, seorang laki mengatakan, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Di neraka. Kemudian begitu berlalu, Nabi memanggilnya dan mengatakan, inna abi wa abaka finnar, ya. Kemudian juga Imam Baihaqi juga menyebutkan, ya, tentang hadis Fatimah, ya. Di sini hadis Abdullah bin Amr tentang kisah Fatimah, ya. Jadi ada sahabat yang meninggal, kemudian dikubur oleh Rasulullah dengan para sahabat, kemudian Fatimah keluar dan Nabi bertanya, ya, Fatimah, kamu dari mana? Kemudian Fatimah menjelaskan bahwa beliau dari keluarga, ya, mayit yang meninggal, ya, untuk mendoakannya dan mentakziah. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sampai ke kuburan? Ya, kata Fatimah, ya radhiyallahu anha, naudzubillah, ya, saya sampai ke kuburan karena saya sudah mendengar apa yang menjadi larangan Anda. Jadi Fatimah sudah paham bahwa wanita ke kuburan itu tidak boleh. Itu yang beliau fahami. Nah, kemudian
Ya, kata Nabi SAW, "Lau balagti ma'ahum al-kuda," kalau kamu sampai bersama mereka ke kuburan, kamu tidak akan melihat surga sampai melihatnya kakek bapakmu. Ya, artinya kakek bapakmu yaitu Abdul Muttalib, ya, ini tidak bisa melihat surga, ya, karena memang tidak masuk surga, ya, mati dalam keadaan kufur, ya. Taib. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini, beliau di sini intinya, ya, setelah riwayat-riwayat yang sahih tadi, ya, inna abi wa abaka finnar, kemudian ziarah Nabi SAW, kemudian turun maka nalin nabiyyi waladina amanu an yastaghfirul musyrikin, ya, kemudian beliau mengatakan wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu bihadhihi sifat bil akhirah, ya, dan tidaklah mengherankan apa yang terjadi pada kedua orang tua beliau dan kakek beliau, ya, dengan keadaan ini di akhirat. Artinya di akhirat, ya, tadi tidak melihat surga, ya, kemudian inna abi wa abaka finnar, ya, bapakku dan bapakmu di neraka, kemudian Nabi tidak boleh, ya, minta ampun untuk ibu beliau karena meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, kenapa? Ya, di akhirat seperti ini, ya, ini tidak aneh kata Imam Baihaqi, ya. Kenapa? Wa kanu ya'budunal wasan hatta matu. Ya, dan mereka menyembah patung-patung berhala sampai mereka meninggal. Dan mereka tidak beragama sebagaimana agama Isa alaihissalam. Wa amruhum la yaqdah fi nasabi Rasulullah sallallahu. Dan keadaan mereka tidak merusak, tidak mengotori dari nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, garis keturunan Rasulullah SAW tidak menjadi rusak, ya, walaupun keadaan bapak, ibu, ya, dan kakek beliau seperti ini. Li'anna ankihatal kuffar sahihah, ya, karena, ya, pernikahan orang kafir itu sahih, ya. Tidakkah engkau melihat, ya, mereka, ya, para sahabat masuk Islam bersama istri mereka, kemudian tidak wajib kemudian mengulang akad yang baru dan tidak wajib pisah, ya, dengan mereka, ya, idakan mislu yajuz fil Islam billahi at-taufiq. Jadi penjelasan Imam Baihaqi ini sangat jelas, ya, dalam masalah ini. Baik, dalam Sunan Al-Kubra juga, ya, beliau menukil hadis, ya, dengan sanad beliau. Kemudian intinya adalah kata beliau, kata Nabi SAW, wa qala Nabi SAW, kharajtu min nikah ghairi safah, ya, aku keluar atau dilahirkan dari nikah yang sahih, bukan dari perzinahan. Ya, ini selesai. Kemudian qala Syekh rahimahullah, Imam Baihaqi mengatakan wa abawahu kana musyrikaini. Nah, ini jelas perkataan Imam Baihaqi, dan kedua orang tua beliau itu meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, bidalil, dengan dalil ma akhbarana Abu Abdillah, dengan beliau yang menukil hadis yang ini juga riwayat Muslim, inna abi wa abaka finnar. Ya, ini perkataan Imam Al-Baihaqi, ya, wa abahu kana musyrikaini, ya, dengan dalil ini, ya, dan juga dalil yang lain, ya, itu tadi tentang bapak, ya. Kemudian tentang ibu beliau, istadantu rabbi fi an astaghfira li ummi falam yu'dan li wastadantuhu fi an azura qabraha fa adina li. Ya, ini sudah dijelaskan, ya, kenapa tidak tidak boleh minta ampun untuk ibu beliau, karena ibu beliau meninggal dalam keadaan, ya, syirik, ya, dalam keadaan musyrik. Baik, kita lanjutkan ke pembacaan kitab tafsir At-Tabari, ya, Imam At-Tabari. Beliau menjelaskan, ya, dalam ayat inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ya, jadi beliau menjelaskan tentang ada dua qiraat, ya, ada qiraat wa la tus'alu, ini qiraat kita, ada qiraat wa la tas'al. Ya, jadi beliau membahas ini. Tapi intinya beliau, ya, ini beliau membantah, ya, tentang
pendapat yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Ka'ab. Ya, beliau mengatakan, ya, apabila ada yang menyangka bahwa khabar yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab sahih, ya, maka dalam istihalatis syak min Rasul, dalam mustahil bahwa Rasul itu ragu, ya, ada keraguan dari Rasul bahwa para pelaku kesyirikan itu termasuk penghuni neraka Jahim, dan bahwa kedua orang tua beliau kana minhum, termasuk dari mereka, ya, termasuk dari ashabil Jahim, ya, penghuni neraka Jahim. Ya, ini membantah, ya, sahihnya pendapat yang dikatakan oleh Muhammad ibn Ka'ab. Jadi beliau melemahkan pendapat, ya, Muhammad ibn Ka'ab, ya, karena pendapat beliau ini difahami bahwa itu adalah memahami bahwa Rasul ragu, ya, bahwa ahlu syirki min ahlil jahim, dan ragu bahwa kedua orang tua beliau, ya, itu termasuk dari mereka, ya. Tapi intinya yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya, bahwa beliau menjelaskan poin ini, ya, bahwa ahlu syirki min ahlil jahim termasuk kedua orang tua beliau, termasuk dari ashabil jahim, ya. Taib, kita pindah ke Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi, ya, syarah Imam Nawawi, ya, yang disebut dengan Al-Minhaj, ya. Nah, ini hadis riwayat Muslimnya, ya, Imam Muslim mengatakan, ya, bab penjelasan bahwa orang yang meninggal di atas kekufuran maka dia termasuk, ya, maka dia di neraka dan dia tidak mendapatkan syafaat, ya, pertolongan, dan tidak bermanfaat qarabatul muqarrabin, kerabat orang yang dekat dengannya, ya. Jadi walaupun, ya, orang itu memiliki kedekatan dengan seseorang, tapi dalam masalah surga neraka, ya, dia tidak bisa, ya, memberi, ya, pertolongan. Kemudian Imam Muslim, ya, menukil hadis dari Anas, ya, hadis yang sudah beberapa kali kita nukil, ya, kita sampaikan, bahwa seseorang berkata, ya, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Nabi menjawab, di neraka. Kemudian begitu dia pergi, Nabi memanggilnya dan mengatakan, sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam masalah ini, ya? Sabda Nabi SAW, sesungguhnya, ya, inna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala fin nari falamma qafahu da'ahu faqala inna abi wa abaka fin nar. Fihi, dalam hadis ini menjelaskan, anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar, ya, bahwa orang yang meninggal di atas kekufuran maka dia di neraka, wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, ya, dan tidak bermanfaat kekerabatan orang yang dekat. Ya, orang tadi yang bertanya kepada Nabi, di mana bapakku, kemudian di neraka, ya. Termasuk Nabi SAW dengan, ya, orang tua beliau juga dalam hadis ini, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi di sini. Wa fihi anna man mata fil fatrah, ya, ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatil awsan fahuwa min ahlin nar, ya. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang meninggal dalam waktu, ya, dalam fatrah yang dijalani oleh orang Arab, ya, dari penyembahan berhala-berhala, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk dari penduduk neraka, ya, termasuk orang tua Nabi, ya, termasuk orang tua Nabi, ya, yang mereka hidup di waktu tersebut dan menyembah berhala. Ya, walaysa hada, ini penjelasan penting dari Imam An-Nawawi. Walaysa hada muakhadatu qabla bulughi da'wah, dan ini bukanlah, ya, penyiksaan sebelum datangnya dakwah, ya. Ini banyak, ya, digunakan oleh, ya, sebagian orang, ya, bahwa orang tua Nabi itu ahlul fatrah yang kemudian tidak diadab, ya, sebagaimana ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kita tidak akan menyiksa sampai datang seorang rasul. Nah, kata Imam Nawawi, ini bukanlah menyiksa sebelum datang dakwah. Kenapa? Fa inna haula kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi. Sesungguhnya mereka telah datang kepada mereka, ya, sampai kepada mereka
dakwahnya Ibrahim dan yang lainnya dari para nabi, ya, salawatullah wassalamuhu alaihim. Jadi mereka sudah datang dakwah Nabi Ibrahim, ya, dan nabi yang lain. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan, ya, hadis inna abi wa abaka finnar huwa min husnil israh. Ya, itu adalah termasuk bagusnya, ya, mempergauli orang untuk menghibur bil istiraq fil musibah, ya, dengan istiraq fil musibah, ya, kesamaan dalam musibah. Jadi orang tadi yang bertanya di mana bapakku di neraka, kemudian Nabi menghibur juga dengan mengatakan, ya, bapak saya juga di neraka sama denganmu, ya. Dan Imam Nawawi tidak mengutip, ya, makna, ya, yang lain bahwa bapak ini adalah paman artinya, kemudian ini ahlu fatrah. Jadi penjelasan beliau sangat jelas, ya, orang Arab di waktu itu, ya, menyembah berhala, ya, orang yang meninggal di atas kesyirikan, kekufuran, itu adalah di neraka. Dan itu bukan orang-orang yang ahlu fatrah yang belum datang kepada mereka para rasul, ya, karena sudah ada dakwah Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian juga, ya, beliau juga, ya, menjelaskan di sini, ya, ini riwayat Muslimnya, ya. Nah, ini tentang Nabi SAW menziarahi kuburan ibu beliau, ya. Saya izin ke Robku untuk minta ampun kepada ibuku, kemudian tidak diizinkan. Falam ya'dan li. Kemudian saya izin untuk menziarahi kuburan beliau, kemudian diizinkan, ya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau menjelaskan di sini bahwa hadis ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li wasta'dantuhu an azura qabraha fa'adina li. Ya, jadi kalau menziarahi kuburan itu boleh, kalau istighfar tidak boleh. Maka kata Imam Nawawi, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya ziarah orang-orang musyrik, ya, dalam hidup mereka, dan boleh ziarah kuburan mereka setelah wafatnya mereka, ya. Karena apabila boleh menziarahi kuburan mereka setelah meninggal, ya, maka waktu hidup, ya, lebih diutamakan, ya, dan Allah sudah berfirman wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Jadi boleh ziarah kuburan orang musyrik, ya. Kalau istighfar bagaimana? Nah, ini beliau mengatakan wa fihi an-nahyu anil istighfar lil kuffar. Dan dalam hadis ini ada larangan untuk minta ampun untuk orang-orang kafir, dan sangat jelas yang Nabi ziarahi adalah kuburan ibu beliau, ya, dan beliau ingin minta ampun untuk ibu beliau, ya, tapi kemudian turun ayat, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang bunyinya adalah, ya, tidak pantas bagi seorang rasul dan orang-orang beriman minta ampun untuk orang-orang musyrik, ya. Taib, dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, Syarah Sunan Abi Dawud, Abi Abdurrahman Syaraful Haq Abadi, ya. Beliau juga Imam Abu Dawud, ya, mengutip, ya, di bab fi ziaratul kubur, ya, tentang ziarah Nabi SAW kuburan ibu beliau, ya. Ya, ini, ya, hadisnya. Nah, beliau mengatakan, ya, mensyarah hadis ini, fabaka, maka Nabi menangis, ya. Tangisan beliau adalah karena alama fatah min roki ayamihi, karena ibu beliau tidak mendapatkan hari-hari Nabi dan tidak beriman kepada beliau, atau menangis karena adab ibu beliau, ya, karena beliau diadab, ya. Falam ya'dan li, Allah tidak mengizinkan aku untuk istighfar, minta ampun. Kenapa? Li'annaha kafirah, karena ibu beliau kafir, dan minta ampun untuk orang-orang kafir itu tidak boleh, ya, sebagaimana ayat yang, ya, jelas tadi, ya, makana lin nabi wal musyriki wal ladina amanu, ya, minta ampun untuk orang-orang musyrik, la yajuz, ya. Kemudian fa'adinali, Allah mengizinkan untukku ziarah, ya, atau fa'udinali bina alal majhul, ya, atau bisigah fa'il, ya, bisa udina atau adina. Fa'innaha, ya, maka sesungguhnya ziarah kubur itu adalah tudzakir al-maut, ya, mengingatkan kematian, ya. Nah, sama dengan Imam Nawawi, ya, bahwa hadis ini ya, fihi jawaz ziyarati kuburil musyrikin wan nahyu anil istighfar lil kuffar, ya.
Jadi sangat jelas ya hadis-hadis ini, ya riwayat-riwayat ini yang menjadi sebab nuzul ya bagi larangan Nabi SAW minta ampun untuk orang-orang musyrik, ya sangat jelas ya. Nabi menziarahi kuburan ibu beliau, minta izin untuk minta ampun, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan dengan lafaz lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Jadi sangat ya jelas. Kemudian juga Imam Abu Daud, ya Imam Abu Daud meriwayatkan juga hadis Muslim tadi, ya di mana bapakku ya Abu Kafinar, kemudian Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ya, kemudian Al-Allamah Syaraful Haq Abadi juga mengutip penjelasan Imam Nawawi yang tadi. Ya, qala Nawawi fihi anna man mata fil fatrah ala makanat alaihi al-arab min ibadatil awsan fahuwa min ahlin nar wa laysa hadha muakhadatu qabla bulughi da'wah fa inna haula qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya salawatullahi ta'ala wa salamu alaihim ajmain. Nah, kemudian beliau menjelaskan ya, dan semua dalil yang disebutkan ya dihidupkannya kedua orang tua Nabi SAW, dihidupkan kembali, kemudian beriman keduanya dan selamat, semuanya atau kebanyakannya adalah hadis palsu, dusta dan dibuat-buat, dan sebagiannya adalah dhaif jiddan, lemah sekali. Dan hadis yang palsu, lemah sekali tidak boleh dijadikan sebagai sandaran agama ya, sebagai ya halal haram, apalagi masalah akidah ya. La yasihu bihalin littifaqi aimatil hadis ala wad'ihi wa dha'fihi. Ya, walaupun bagaimana keadaannya itu tidak sahih berdasarkan kesepakatan para imam hadis ya akan palsu dan lemahnya. Seperti Daruqutni, Jauzqani, Ibnu Syahin, Khatib, Ibnu Asakir, Ibn Nasir, Ibnu Jauzi, Was-Suhaili, wal Qurtubi, masyaallah banyak sekali. Ya, wal Muhib At-Tabari wa Fathuddin Ibn Sayyidin Nas Ibrahim Al-Halabi wa jamaah. Waqad basatal kalam fi adami najatil walidain, ya, dan telah menjelaskan panjang lebar ya tentang tidak selamatnya kedua orang tua Nabi, artinya meninggal dalam keadaan kufur dan di neraka, Al-Alamah Ibrahim Al-Halabi ya dalam risalah tersendiri, dan juga Alamah Ali Al-Qari yang kita baca di awal ya dalam Syarah Fiqhil Akbar dan risalah tersendiri, dan itu dikuatkan oleh ya akan sahihnya pendapat ini berdasarkan hadis yang sahih ini ya. Wallahu taala a'lam.